Calon Wakil Presiden yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, merespons permintaan jatah Menteri Partai Golkar. Gibran menyebut soal kabinet belum dibahas dan akan diputuskan oleh calon Presiden Prabowo Subianto. Menurut Gibran, belum ada pembicaraan soal kabinet Prabowo Gibran. Gibran meminta semua pihak bersabar sambil menunggu pengumuman resmi oleh KPU. Soal kabinet, Gibran memastikan itu adalah hasil pembicaraannya dengan Prabowo Subianto. Gibran juga menegaskan Jokowi tak akan cawe-cawe soal menteri. Untuk masalah menteri dan lain-lainnya nanti bisa dibicarakan lagi. Jokowi nanti akan juga ikut menyusun kabinet. Belum ada pembicaraan itu. Yang nyusun ya Pak Prabowo dong. Dan ikut andil untuk masih pertimbangan gitu. Belum ada pembicaraan ke sana. Kalau untuk masalah itu ya selama ini diskusinya dengan saya dan Pak Prabowo antara kami berdua. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut belum ada pembahasan resmi soal pembagian kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Namun Wakil Ketua Umum Gerindra meyakini tak akan ada pihak yang merasa kecewa dan ditinggalkan di koalisi Prabowo Gibran saat penentuan posisi menteri di kabinet. Ini tentu belum dibahas secara resmi soal posisi kabinet ya, karena kan memang waktunya masih cukup lama. Koalisi ini saya yakin ya, yang saat ini koalisi Indonesia Maju tidak akan ada pihak yang ditinggalkan dan tidak akan ada pihak yang kecewa nantinya terhadap penentuan posisi-posisi baik di kabinet maupun di luar kabinet. Kami menamakan Golkar juga sudah lama ya berkoalisi dan kami bersahabat dan kami paham sekali tidak akan ada yang dikecewakan, tidak akan ada yang ditinggalkan oleh Pak Prabowo Subianto. Jika Golkar bersemangat berharap 5 kursi menteri, lain halnya dengan rekan sekoalisinya. Ketua DPP Partai Amanat Nasional, Saleh Daulay menilai belum saatnya membicarakan jatah menteri. Pembahasan baru pantas dibicarakan setelah proses pemilu selesai. Namun, PAN yakin Prabowo punya keputusan terbaik soal penentuan kursi menteri, terlebih PAN sudah 3 kali pemilu bersama Prabowo. Selama 3 kali pemilu, suka dukanya kita ikut bersama dengan Pak Prabowo. Kita tidak pernah pindah pilihan, pindah ke lain hati. Nah karena itu tentu atas dasar ini ya Partai Amanat Nasional merasa bahwa Pak Prabowo akan memberikan keputusan terbaik terkait dengan komposisi kabinet itu nanti ya secara bijaksana. Soal pembicaraan kursi kabinet ini saya kira ya belum menjadi prioritas lah untuk sementara ini. Tapi kalau ada yang mau menyatakan misalnya soal kursi itu ya silakan ya. Tapi bagi PAN ini belum menjadi bagian prioritas untuk dibicarakan begitu. Pemenang pemilu belum diumumkan secara resmi, tapi partai politik mulai ramai bancakan jatah menteri. Ketua Umum Partai Golkar misalnya terang-terangan meminta jatah 5 menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Komposisi minimalis 5 menteri dari Golkar disebut Erlangga masuk akal karena berdasarkan perolehan kursi di parlemen. Apalagi Golkar jadi partai pertama yang mendeklarasikan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres mendampingi Prabowo. Saya sampaikan ke Pak Prabowo kontribusi Golkar ke Pak Prabowo, karena kita 15 dari 58%, maka kita kontribusi 25% Pak Bu. Jadi kalau 25%, kalau bagi-bagi ya banyak-banyak sedikit boleh lah. Kalau yang kita sebut 5 itu minimalis. Tapi kalau dihitung proporsinya 25%, room masih banyak. Sementara, analis politik dari Universitas Paramadina berpandangan, Golkar memang yang sedang menepuk dada dengan perolehan suaranya. Partai berlambang beringin itu percaya diri, punya daya tawar lebih dibandingkan rekan sekoalisinya.
Namun tak berarti tertutup peluang ruang negosiasi partai politik di luar koalisi menempati kursi menteri di pemerintahan selanjutnya. Menurut hasil per hari ini sekitar 109 kursi misalnya, maka bisa dipastikan bahwa Golkar akan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibanding partai-partai lain yang kemudian dijadikan itu sebagai sebuah momentum untuk melakukan bargaining position. Besar kemungkinan kalau menurut informasi per hari ini, partai-partai seperti P3 misalnya, kemudian Nasdem tampaknya, kemudian barangkali PKB dan PKS sekalipun barangkali juga membuka ruang negosiasi. Penentuan siapa yang pantas duduk di kursi menteri tentu sepenuhnya jadi hak prerogatif presiden. Namun biasanya kawan politik selalu jadi prioritas untuk diakomodasi. Tim Liputan, Kompas TV.